Saudara-saudara, alhamdulillah saya beserta keluarga telah menggunakan hak pilih kami untuk mengikuti pemungutan suara dalam pemilu legislatif tahun 2014 ini. Saya dan keluarga selalu berpartisipasi dalam pemilihan, apakah itu pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden. Sekitar setengah jam yang lalu, saya mendapatkan laporan dari Kapolri bahwa di seluruh tanah air pemungutan suara berlangsung secara aman, tertib, dan lancar. Tentu ini sesuatu yang patut kita syukuri, dan selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyelenggara pemilu, KPU dengan jajarannya, Bawaslu dengan jajarannya, demikian juga aparat keamanan yang bersama-sama menyukseskan pemungutan suara hari ini. Saudara-saudara, jika pemilu tahun 2014 ini dapat kita selenggarakan secara damai dan demokratis, sebagaimana yang dulu telah kita buktikan pada tahun 2004 dan 2009, maka setapak lagi Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang matang. Berarti transisi dan konsolidasi demokrasi berhasil. Kalau kita membandingkan dengan banyak negara di dunia, tidak mudah untuk menyelenggarakan pemilu yang damai dan demokratis, peaceful and democratic. Alhamdulillah, meskipun setiap saat kita selalu memperbaiki dan menyempurnakan apakah perangkat undang-undang, sistem dan penyelenggaraannya, tetapi bangsa Indonesia sekali lagi mesti bersyukur karena perjalanan demokrasi kita menuju ke arah yang benar. Mengapa saya katakan setapak lagi? Biasanya apabila sebuah bangsa yang sedang melaksanakan transisi demokrasi, kemudian pemilihan umumnya dapat dilaksanakan secara peaceful and democratic, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, maka dikatakan negara itu memiliki demokrasi yang mapan dan matang. A fully consolidated democracy. Tentu ini adalah ruang dan kesempatan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh tanah air, bahkan yang ada di luar negeri, untuk menyampaikan pilihan-pilihannya, apakah wakil yang ada di parlemen ataupun partai politik, dan pada saatnya nanti presiden dan wakil presiden yang baru. Oleh karena itu, proses ini harus kita hormati. Hasil pemilihan umum ini dengan tentu keyakinan bahwa semuanya berjalan secara jujur dan adil, tidak ada penyimpangan apapun, juga damai, harus kita terima, harus kita hormati. Dengan demikian kita memiliki nilai dan budaya politik yang makin maju. Dan nanti harapan saya bagi calon-calon anggota legislatif yang terpilih ataupun partai-partai politik yang memiliki suara yang lebih tinggi, maka rakyat berharap untuk menjalankan amanah dan mandat itu sebaik-baiknya. Justru awal dari pengabdian panjang
selama 5 tahun ke depan untuk bangsa dan negara kita. Dan bagi yang tidak terpilih, apakah calon anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI, ataupun suara partai-partai politik yang belum tinggi, juga harus kita terima dengan lapang dada, dengan catatan bahwa masih ada hari esok untuk melakukan perbaikan dan ikhtiar lebih lanjut agar pada saatnya juga berhasil. Itulah jiwa dan roh dari sebuah pemilihan umum, termasuk pemilihan umum legislatif yang hari ini pemungutan suaranya dilaksanakan. Tentu seperti biasanya dalam setiap pemilihan, apakah pilkada, pemilihan umum legislatif, pilpres, ada yang kecewa, ada yang merasa tidak sesuai dengan harapannya. Dan itu pasti terjadi di negara manapun, di negara kita, di masa yang lalu dan tentu sekarang ini. Tetapi yang penting semua harus memiliki kesadaran yang tinggi, inilah demokrasi. Dengan demikian sesanti siap menang siap kalah, harus bisa kita buktikan dalam pemilu legislatif ini dan juga dalam pemilihan presiden kelak. Saya telah mengikuti 2 kali pemilihan umum, 2004 dan 2009, dan sekarang yang ketiga kalinya. Tentu seruan saya sama, saya konsisten, marilah kita hormati dan kita terima hasil pemilihan umum ini. Dan kemudian ke depan tugas baru dimulai, dan bangsa ini, rakyat kita juga harus menghormati dan kemudian siap untuk menerima tatanan politik yang baru pasca pemilu ini, dan nantinya menerima kepemimpinan nasional yang baru agar perjalanan bangsa makin ke depan makin baik. 10 tahun ini meskipun masih ada permasalahan dan tantangan di sana sini yang belum sepenuhnya dapat kita capai, tapi juga tidak sedikit capaian dan prestasi yang telah kita raih. Harapan kita yang baik-baik itu dijaga, dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Yang belum baik diperbaiki bersama-sama agar negara kita makin ke depan juga makin baik.